Halo semuanya, kembali lagi belajar bahasa Mandarin bersama Lause Richard. Hari ini Lause mau membahas tentang kata bantu yang sering kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Ini bacanya xian. Xian itu artinya duluan. Oke, mungkin kalian pernah lihat huruf ini. Nah, xian sheng itu artinya bapak. Kalian pernah belajar, xian sheng artinya bapak. Xian itu artinya duluan, sheng artinya lahir. Xian sheng artinya yang duluan lahir. Karena itu kita pakai kata xian sheng untuk orang yang kita hormati. Terus yang sering kita dengar seperti ini. Wo xian zao. Saya duluan ya. Saya pergi dulu ya. Nah, wo xian zao. Zao ini kalau sendirian artinya pergi. Ni yao xian hui jia ma? Ni yao xian hui jia ma? Apakah kamu mau pulang duluan? Oke, xian artinya duluan. Letaknya di depan. Kalau kita bilangnya, saya pergi dulu. Kalau bahasa Mandarin, kebalik. Jadi bilangnya, wo xian zao. Misalnya nih, kalian pergi karaoke sama-sama rame-rame. Pas baru masuk di ruang karaoke itu, kalian bisa tanya, 谁要先唱歌? 谁要先唱歌? Siapa yang mau nyanyi duluan? Oke, kita lihat yang selanjutnya. Chang atau chang-chang artinya sama aja. Chang atau chang-chang ini artinya sering. Mau pakai sekali, mau bilang dua kali juga artinya sama. Ta chang-chang shuo ta hen mang. Dia sering bilang dia sangat sibuk. Wo bu chang kan dianying. Saya tidak sering nonton film. Oke? Jadi chang ini sering. Oke, coba perhatikan ini samping ini. Ni chang-chang chi Zhongguo cai ma? Pasti udah tahu artinya ya. Chang-chang artinya sering. Nah, setelah itu coba kita lihat satu lagi. Zui. Zui artinya paling. Jadi paling enak, zui hao chi. Paling bagus, zui hao. Jadi, zui ini bisa kita tambahkan aja dengan kata sifat. Penggunaannya sangat gampang. Jadi, misalnya, kamu paling baik. 你最好 gitu aja. 你最喜欢吃什么东西? 最喜欢 kamu paling suka. Paling suka makan apa? 你最喜欢吃什么东西? Setelah itu kita lihat juga jiu. Nah, jiu ini paling sering kita temui. Untuk sekarang, Lause cuma jelaskan satu fungsi jiu ini aja. Jiu ini fungsinya terlalu banyak. Nggak cukup satu video untuk jelasin seluruh fungsi jiu ini. Oke, jadi untuk sekarang kita cuma lihat salah satu fungsi jiu ini aja. Misalnya seperti ini. 为什么你会说印尼文? 为什么你会说印尼文? Kok kamu bisa ngomong bahasa Indonesia? 我就是印尼人啊. Saya kan memang orang Indonesia. 就是 di sini bisa kita terjemahkan sebagai memang. 我就是印尼人啊. Saya memang orang Indonesia kok. 你知道巴党是在哪里吗? 知道啊，我就是Padang人. Bisa seperti ini. 我就是. Saya memang orang Padang loh. Nah, 我就是Padang人. Nah, bisa juga seperti ini. 你真的要吃吗？这个东西很辣。我就喜欢吃辣。我就喜欢吃辣。Saya memang suka makan pedas kok. 你真的要吃吗？这个东西很辣。Jadi, kamu betulan mau makan nih. Makanan ini pedas banget loh. 我就喜欢吃辣。Saya emang suka pedas kok. Nah, di sini 就 memang. Berikutnya kita lihat kata 因为所以. 因为 dan 所以 ini sepaket. 因为 artinya karena. 所以 artinya jadi. Oke? Jadi, sebab dan akibat kita pakai 因为. 因为我不能吃辣，所以我不喜欢吃印尼菜。因为他没有朋友，所以他一个人去看电影。Oke? 因为 所以 ini artinya karena titik-titik jadi titik-titik. Karena begini jadi begini.
Untuk kalimat-kalimat seperti ini kita bisa pakai 因为所以. Nah, untuk pertanyaan kita bisa pakai 为什么. Ini gampang aja kita terjemahkan sebagai kenapa. 为什么, kenapa. Dan kalau ditanya 为什么, kita jawab dengan 因为. 为什么你不喜欢吃印尼菜？因为我不能吃辣。为什么明天你不能来？ Kenapa besok kamu nggak bisa datang? 因为我太忙了。因为我太忙, karena saya terlalu sibuk. Oke, sebab akibat 因为所以. Kenapa? 为什么? Dijawab dengan 因为. Nah, setelah itu kita lihat kata 一定. 一定 ini artinya pasti. 你一定喜欢, kamu pasti suka. 这个蛋糕真的好吃, 你一定喜欢. Kue ini benar-benar enak, kamu pasti suka. Itu 一定, 一定 artinya pasti. 我一定来, saya pasti datang. 他说的一定对, yang dia bilang pasti benar. 一定对, 对 di sini artinya benar. Jadi 一定 artinya pasti. Di sini kita mau lihat kata 不一定. Kalau kita terjemahkan aja, tidak pasti. Tapi kalau kita ngomong, kita biasa pakai kata belum tentu. Coba perhatikan kalimat ini. 有名的人不一定有钱。有名的人, orang yang terkenal, 不一定, belum tentu, 有钱, kaya. Ada uang, 有钱, ada uang artinya kaya. 有名的人不一定有钱, orang terkenal belum tentu kaya. 这个蛋糕很好吃。但是他不一定喜欢. Kue ini benar-benar enak. 但是 tapi 他不一定喜欢, dia belum tentu suka. 不一定 belum tentu. 明天我很忙, 我不一定来. Besok saya sangat sibuk, saya belum tentu datang. 不一定 belum tentu. Oke? Jadi sampai sini kita udah belajar 先 duluan, 最 paling, 长 sering, 就 memang, 因为 karena, 所以 jadi, 为什么 kenapa, 一定 pasti, 不一定 belum tentu. Jadi ini kata bantu yang sering kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Mandarin penggunaannya cukup gampang. Kata-kata yang barusan kita belajar ini penggunaannya sangat mirip dengan bahasa Indonesia. Hari ini sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Sampai ketemu lagi minggu depan. 再见.